Those hands and lights can't stop me. I'll just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Like Review. Untuk saat ini kita ada project pemasangan sistem misting, sistem pengkabutan. Ini saya beli sudah paketan, jadi kurang lebih ada 10 atau 11 jenis item dengan kuantiti yang berbeda-beda. Ini salah satunya, ini nozzle. Ini nozzle yang akan menyiramkan, menyemprotkan si mistingnya. Kita akan coba langsung masang untuk si sistem mistingnya. Oke, dalam satu paket tersebut kita dapatkan satu pompa. Ini sudah saya pasangkan di tempatnya. Voltage-nya 12 DC. Kemudian ampere 3 ampere, pressure 30 PSI, open flow-nya itu 1 menitnya 3 liter. Kemudian akan dapatkan satu adaptor, ini adaptor. Kemudian jack DC, ini jack DC-nya. Di sini sudah terpasang di sini. Bisa ikat di sini. Ini quick connector female 18 mm. Ini untuk ke pompa. Untuk ke pompa sini. Ini nanti kita pasangkan. Nah, itu dia. Ini tinggal tekan aja. Cara lepasnya ini tarik yang hijaunya. Hijau lepas, tarik. Ini satu mini filter bentuknya seperti ini. Ini mini filternya. Kemudian satu PC PU konektor female 18 mm drat dalam selang ke PU6. Nah, ini dia. Ini dratnya. Ke 6 mm ini selangnya, jadi ini sudah saya buatkan lubang sini, ini tinggal kita masukkan 6 mm. Bilangnya apa ini? Kemudian satu pieces PU konektor elbow 6 mm. Ini satu elbow bentuknya seperti ini 6 mm. Kemudian 9 pieces PU konektor TE. Ini TE. Ini yang saya dapatkan di buffer di bandelnya. Ini saya beli lagi baru kemarin. Ini warna biru. Kemudian untuk nozzle-nya, saya kemarin dapat yang 0,3. Ini bentuknya di nozzle-nya. Ada tulisannya di sini 3010. Ini dia kalau kelihatan. 3010 ini yang 0,3. Sedangkan untuk yang lebih besar, ini saya punya ada yang 8010, ini berarti yang 0,8 mm. Untuk yang lebih kecil lagi nanti ada yang 10, di depannya 10. Jadi saya ada 3 tipe, 0,8, 0,3 sama yang 0,1. Ini nozzle-nya. Dan di dalamnya itu nggak ada saringannya. Ini selang 2 meter PVC yang 8 mm. Jadi ini untuk dari sini ke sumber air. Ini sumber airnya ada filternya. Ini sudah saya pasang. Saya pasang lagi seperti ini. Jadi kalau kita punya tong air atau sumber air, kita pasangkan. Dengan selang PU yang 6 mm, ini sepanjang 10 meter. Dan ini yang menjadi custom sesuai dengan keperluan kita. Kalau kita ingin nambah, ini saya kira nambah 20 meter. Ini saya beli di tempat yang berbeda. Siapkan lagi satu fitting untuk flow speednya. Jadi untuk mengatur kecepatan air, untuk yang fitting ukuran selang 6 mm, ini saya beli dengan harga kemarin 9.500. Ini ukuran 6, ini ukuran 6 mm, dan ini untuk putarannya. Dan ini dipasang di selang 6 mm dan selang 6 mm. Jadi ini untuk mengatur kecepatan air. Dan untuk item berikutnya ini ada pisau ini yang tidak kalah penting. Jadi untuk memotong si selang PE-nya ini bisa sampai dengan 8 mm. Oke, ini selang yang lebih besar. Ini 8 mm.
gitu, bisa sampai 8 mm atau lebih. Sedangkan kalau selang yang ini, yang di depan saya ini yang 6 mm. Ini 6 mm, cukup jauh. Jadi kalau nanti kita potong selangnya tinggal dimasukkan ke sini dan kita tekan dengan jempol. Ya, jika kita ingin menghubungkan langsung ke keran yang setengah inci ke selang 8 mm, itu namanya konektor strike reducer. Jadi konektor lurus setengah inci. Ini 8 mm, ini yang untuk drat setengah incinya. Jadi nanti ditambahkan dengan si tape keran ini. Ini bentuknya seperti ini. Jadi ini masuk ke paralon keran dratnya dan ini ke selangnya. Dan kemarin saya coba membeli ini namanya sama reducer juga, tapi dia bocor di sini. Jadi ketika kita mengecilkan, airnya keluar, jadi tidak berfungsi dengan maksimal. Air tetap menetes di sini. Dan untuk yang ini, ini agak berbeda. Saya harap ini yang lebih mumpuni dibandingkan yang satu ini. Tapi belum saya coba. Kemudian kita siapkan tang ini untuk memotong si kabel tis. Jadi kita siapkan kabel tis ini untuk mengikat si selangnya. Ini kabel tis yang 20 cm. Kabel tis yang ini berapa cm? 10 cm kalau nggak salah. Itu lagi alat tambahan yaitu smart plug dari salah satu vendor. Ini gunanya untuk mengatur kapan menyala dan kapan off. Kita gunakan teknologi WiFi. Ini dia. Jadi kita tinggal colokan. Di sumber listrik yang ada di rumah. Ini sumber listrik yang standar Indonesia. Kemudian kita buka aplikasinya, aplikasi si gadgetnya itu smart plug-nya. Kemudian di sini ada pilihan switch, schedule, timer, statistik. Kita gunakan yang schedule. Schedule ini untuk membuat variasi waktu kita on off. Kita bisa on kan di waktu jam berapa dan off kan. Ini sudah saya buatkan. Kalau kita ingin tambahkan, kita klik add schedule, kita muncul di sebelah kiri itu jam, ini jam. Nah, sebelah kanan itu menitnya. Kita contohkan misalnya jam 8.29. Setelah itu kita bawahnya dari repeat once atau Sunday, Monday, Tuesday, kita pilih semuanya. Kalau ini kita pilih, itu berarti daily. Everyday, kemudian note-nya apa, kemudian notifikasinya kita on kan. Kemudian ada switch on atau switch off pilihannya. Kalau jam 8.29 kita on kan, kita pilih on. Setelah itu kita save. Ini dia. 8.29 on. Kalau kita akan memilih untuk off kan, kita pilih lagi add schedule. Kemudian jam 8, kita misalnya hanya 5 menit. Jadi jam 8.34 ya. 34. Kita pilih lagi everyday. Everyday itu berarti semua hari kita pilih. Setelah itu note-nya apa. Setelah itu notifikasi kita on kan. Nah, ini dia switch 1, kita pilih off. Setelah semua kita pilih, kita save. Di sini berarti ada dua activity, yang pertama on dan off. Rentang waktu 5 menit dari jam 8.29 ke jam 8.34, yaitu jam 8.29 on, jam 8.34 off. Jadi ini sangat mempermudah. Satu alat bisa kita gunakan berbagai variasi waktu, on dan off. Ini ada timer, misalnya kita ingin menyalakan di waktu kita ingin menyalakan di luar dari schedule ada. Kemudian ini switch on, ini switch off, switch on, switch off. Itu dia smart plug. Kita pasang si konektor ini, konektor setengah inci drat ke konektor yang 8 inci. Cara memasukkan yang paling susah menurut saya, harus ditekan, kemudian diputar sampai dengan dia masuk. Oke, ini udah sampai dengan titik kedua, drat kedua. Itu sudah cukup. Kalau kita tarik susah dia lepasnya. Setelah ini terpasang, kita pasang lagi si quick release-nya. Ini quick release yang 8 mm. Ini dihubungkan ke pompa nanti. Langkah berikutnya kita akan pasangkan si flow reducer ini, speed flow. Jadi ini kita pasangkan ke yang satu ke mana? Ke
pompa ini sudah terpasang. Yang satu ini ke arah si selang utama. Ini selang yang nah ini dratnya kita pasangkan ke nanti ini kita lepas dan kita pasangkan ke sini. Ini pemasangan cukup mudah. Ini sudah terpasang. Ini tinggal didorong. Kalau ditarik dia tidak akan lepas karena sudah ngelok. Oke, ini hasilnya seperti ini. Kita pasangkan si selang utamanya. Karena ini terlihat tidak rata, kita akan gunakan gunting lagi. Kita coba ratakan. Oke, ini hasilnya, hasil potongannya rata. Dan ini kita pasangkan seperti ini. Kita tekan saja. Dia sudah mengikat. Sudah ngelok. Jadi kalau dilepas, si biru ini kita tarik ke belakang, push si tali selang P-nya kita tarik, si ini ya kita tekan ke belakang. Oke, ini selangnya. Ini saya beli custom yang 20 meter. Kita coba kita rangkaikan ke pinggiran ini. Kalau di bawah sebisa mungkin kita tambahkan si selang, si pipa. Ini pipa listrik saya tambahkan. Ini khusus yang ke greenhouse. Oke, sekarang kita masukkan ke pipa listriknya. Ini kita manfaatkan untuk aliran yang paling bawah, aliran yang menyentuh ke ubin ataupun menyentuh ke tanah. Karena kita menghindari gigitan dari hewan, kucing, apalagi si tikus, cucurut apalagi, cucurut bro. Nah ini dia. Ini pipa listrik saya beli 4 meter. Itu harganya berapa kemarin ya? 9.000 kalau nggak salah. Kita masukkan ke sini. Dan ini terlihat rapi di sini. Kita gunakan tangga sebagai alat bantunya, dan jangan lupa ketika kita ingin instalasi si selang PI-nya ini, ujungnya kita tutup dengan apapun, dengan plastik atau dengan end plug, agar ada kotoran-kotoran kecil tidak masuk ke dalam. Karena kalau ada kotoran kecil nanti bermasalah di nozzle-nya, jadi nozzle-nya harus dibersihkan ulang. Sekarang kita waktunya masang si nozzle dan si fitting. Ini kita masukkan. Karena kita tidak bisa gunakan tangga di sini karena ada greenhouse. Masang-masang saya, bro. Oke, kita gunakan interval 50 cm lagi. Kita potong. Itu dia. Lebih rapi, bro. Cukup dengan satu. Ini kita pasang pas di depan pintu. Kabel tis kita pasangkan tepat di lubangnya. Oke, bro, ini sudah terpasang. Kita coba kita alirkan lagi ke sebelah sini. Atau dari sana, kabel kita akan ke sana. Bro, kita lanjut. Ini ke arah sini. Sekarang ke sana. Oke, di sini, bro. Kita siapkan lagi si fittingnya. Kita samakan yang ada di sana. Ini di sini. Kita pasang kabel tisnya. Tinggal lagi, bro. Kita pasang nozzle yang ke 9. Dan yang 9 kita gunakan kabel si lampu hias, kita pasangnya yang ke 10. Ini sekarang jam berapa ya, bro? Jam setengah 11 kalau nggak salah. Panas kalau di luar. Oke, kita pasang nozzle-nya. Saya tambahkan lagi satu nozzle, satu fitting di sana. Itu nozzle yang terakhir. Kemudian kita gunakan si tutup terakhir ini, si end notes yang ini, plug notes ya, plug end plug. Ini dia bentuknya. Ini kita perlu sedikit usaha, susah bawa masukinnya. Oke, ini end plug-nya, kelihatan nggak ya? Ini sudah satu ring, kita coba di 2 ringnya. Ini mulai mendekati, kalau ditarik itu masih bisa kalau belum sampai ke belakang.
Oke, ini dia hasilnya. Pemasangan fitting terakhir, kita coba sekarang. Sekarang jam setengah 12, pas buat ngetes si mesin ini. Karena ketika musim kemarau, udara di luar ruang udah pasti tidak sesejuk yang berada di dalam ruang. Kita akan coba langsung tes si misting, sistem mistingnya. Si colokan smart plug ini harus kita colokan terlebih dahulu. Kemudian ini sudah tercolokan, dan ini kalau kondisinya tidak menyala, itu warna biru tidak menyala. Tapi kalau menyala, ini saya coba nyalakan by gadget, itu nyala, on, ini warna biru. Ini biru berarti smart plug-nya itu sedang mengalirkan arus listrik. Kalau kita coba colokan, dia akan nyala. Kalau kita off-kan, nah itu dia. Pengaturan selang, jadi kita pasangkan terlebih dahulu si kabel ininya, quick release-nya yang 8 mm. Kita colokan saja sampai bunyi klik. Ini sudah terpasang dengan apik. Oke, sekarang kita pasangkan di konektor setengah inci ke 8 inci. Ini kita lepas. Ini sama ukurannya. Kemudian kita masuk. Kenapa bagian sana dipasang terlebih dahulu? Karena kalau ini dipasang, pasang pertama kali, di sana airnya akan mengalir. Kemudian kita cek di speed flow-nya. Tambahkan lagi. Nah, itu dia. Yang sana menyala, yang ini agak sedikit ngacir dia. Kita arahkan. Ada satu nozzle yang nggak sempurna, kita akan coba lepas. Sebelah sana. Jadi kita lepas. Ini karena alirannya cukup kencang, kalau bisa kalian pakai kacamata ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini hasilnya. Jadi kalau di sini kelihatannya adem. Ini adem nih. Karena dicampur dengan si kabut ini. Jadi kecil-kecil. Dia 0,3. Kalau 0,1 lebih kecil lagi dia. Sekarang kita matikan. Tangan saya basah. Mati dia. Jadi ininya tinggal kita arahkan maunya kemana. Karena salah satunya kita ingin mengademkan si greenhouse ini. Ini nozzle yang row ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nozzle. Terus sengaja saya arahkan ke greenhouse supaya nanti di area sini itu panasnya tidak terlalu panas. Jadi gini hasilnya. Lumayan buat ngademin atau nambah suasana ruangan menjadi lebih lebih apik, lebih adem. Apalagi kalau ini dinyalain. Coba kita nyalain. Nih bro. Ini siang-siang jangan nyalain lampu ya, karena kita harus menghemat energi. Ini contoh aja. Ini kebetulan si fittingnya, lampunya ini kedap air, jadi ketika hujan pun alhamdulillah dia tidak kemasukan air. Karena ini memang kecil, itu saya sengaja kaitkan di kabelnya lampu gantung ini. Ini kalau saya pegang nggak panas dia. Beda dengan lampu lampu bulb yang zaman dahulu. Karena ini LED ya, dia tidak panas. Nah, salah satu sebelah sana itu. Ini dia langsung nyemprot ke sini. Jadi kalau kita ingin mematikan lagi, kita tinggal matikan, kita tekan tombolnya di handphone kita, tangan saya basah. Nah, kalau kita ingin menyalakan, kita tinggal tekan lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita ingin mematikan, meng-on-off-kan sesuai dengan jadwal yang kita mau. Kita tinggal pilih jadwal yang ada di sini. Kemudian on-off, jangan lupa ketika on, akhir dengan off. Jangan sampai on dalam waktu tertentu. Dikiranya kita akan mati sendiri karena ada pengaturan on dan off. Jadi on-nya jam berapa, off-nya berapa menit di jam berapa. Jadi kita tidak perlu ke steker, kita tidak perlu mencolokkan lagi si stekernya. Kita cukup menggunakan handphone kemanapun kita pergi. Kemungkinan besar handphone selalu di tangan. Ini akan lebih mempermudah aktivitas yang kita lalui di kehidupan sehari-hari. Kita off-in lagi.
Ini basah, jadi sambil kita nyiram. Sana basah, sini basah. Ini greenhouse-nya lumayan. Plastiknya jadi adem, Bo. Dua fungsi, estetika, mengademkan ruangan. Oke, demikian video singkat saya untuk instalasi sistem misting untuk di outdoor, untuk mendinginkan kondisi di dalam ataupun di luar ruangan. Dan ini hasilnya. Semoga bermanfaat. Salam.